Jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Syukur Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lupa saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Nah, pada momen Paskah ini ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14
ayat yang ke-19b. Yohanes 14 ayat 19b dikatakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya, dikatakan bahwa lewat kematian dan kebangkitan dari Tuhan, maka kita ini beroleh hidup. Ya, karena Yesus sudah bangkit dan hidup, maka kita ini beroleh hidup. Nah, kita pada pagi hari ini akan melihat 3 kehidupan, ya. Kehidupan yang seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Yang pertama yaitu hidup yang berpengharapan. Hidup yang berpengharapan. Nah, kalau kita seringkali mendengar ada orang yang takut mati, tidak tahu karena dia setelah mati akan kemana, ya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ada kehidupan yang Tuhan janjikan, ada ujung indah yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kehidupan kita ini tidak sia-sia, ya. Karena itu di dalam perikop tadi itu dikatakan bahwa Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Berarti Tuhan itu menyediakan kehidupan kekal yang indah kepada kita. Bukan kehidupan yang berakhir di neraka, tetapi kehidupan kekal yang berakhir di surga yang mulia. Tuhan menjanjikan tempat tinggal kepada kita. Karena itu ada pengharapan. Bahkan di surga nanti ada mahkota yang kita terima. Ada upah yang kita terima atas segala pekerjaan, pelayanan yang sudah kita kerjakan. Ya, itu adalah pengharapan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Tuhan yang Maha Agung tinggal di dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Kalau Tuhan sudah tidak menyayangkan anaknya untuk mati bagi kita, maka seluruh dunia ini pun akan Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan akan menjawab semuanya itu. Karena itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada pengharapan di dalam kebangkitannya. Ya, hidup yang berpengharapan. Lalu yang kedua yang Tuhan berikan adalah hidup yang berkelimpahan. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan datang, Dia bangkit, Dia hidup untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup yang berkelimpahan ini bukan sekedar berbicara mengenai hal materi, ya. Bukan hanya hal materi yang ada disampaikan di sini. Tapi ini juga berbicara mengenai hal-hal yang indah yang keluar dari dalam diri kita. Yang meluap-luap. Melimpah itu kan meluap-luap, ya, meluber keluar dari diri kita ini, yang akhirnya apa? Menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat untuk sesama. Ini berbicara lebih banyak kepada hal-hal karakter-karakter ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Ya, karakter ilahi seperti contohnya kita masih bisa mengampuni dan mengasihi ketika disakiti. Kita masih bisa punya damai, punya sukacita ketika kita berada dalam penderitaan. Kita selalu rindu untuk berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama. Kita punya roh yang lemah lembut, yang rendah hati seperti Yesus, sehingga kita mudah menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Itu karakter ilahi. Bagaimana kita punya kemampuan untuk mengontrol, ya, menguasai diri kita ini sepenuhnya, menguasai lidah kita, hawa nafsu kita. Bagaimana kita ini menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan apapun rintangannya. Ya, itu adalah karakter-karakter yang melimpah-limpah yang keluar dari kehidupan kita, yang memberkati banyak orang dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, ya.
kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang bermanfaat, berguna, ya. Bukankah itu menjadi sesuatu yang semangat bagi kita, ya, ketika kita tahu bahwa diri kita ini adalah orang yang berguna. Nah, itu ya, Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan, ya. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan hidup yang berkemenangan. Ya, hidup yang berkemenangan. Kita lihat ya, di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Yesus, ya. Jadi kita ini lewat kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Yesus itu sudah menyatakan bahwa dirinya itu menang atas iblis, menang atas dosa, dan menang atas maut. Nah, kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita juga hidup di dalam kemenangan. Kemenangan lepas kemenangan, kemenangan lepas kemenangan. Tuhan Yesus menang di atas kayu salib, ya. Dia bangkit mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Nah, kita juga Tuhan berikan kuasa untuk kita ini boleh hari demi hari menghadapi segala sesuatu, apapun yang iblis coba jatuhkan dalam kehidupan kita, ya. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kita, tapi kita punya kuasa. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk kita berkemenangan hari lepas hari, ya. Itu adalah hidup yang Tuhan janjikan kepada kita, ya. Hidup yang berpengharapan, hidup yang berkelimpahan, dan hidup yang berkemenangan. Mari saat ini kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita punya semangat yang baru untuk kita melangkah melihat hari esok, sebab hari esok itu Tuhan yang pegang, dan Tuhan menjanjikan tadi itu, Tuhan menjanjikan pengharapan, kelimpahan, dan kemenangan. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan ke atas karya salib-Mu, atas kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pun boleh bangkit dan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong apapun menjadi pergumulan kehidupan kami, Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami untuk kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh hari ini kami serahkan dalam tangan kami akan percaya Tuhan ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.